Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya G. Herlina dari kelas 10-8. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas geografi yang berjudul Karakteristik Lapisan Kulit Bumi dan Pergeseran Benua. Karakteristik lapisan kulit bumi dan pergeseran benua. Yang pertama, inti bumi bagian dalam. Merupakan pusat terdalam dari inti bumi tersusun atas besi dan juga nikel. Inti bumi bagian dalam tersusun dari material yang padat. Kedua, inti bumi bagian luar merupakan bagian lapisan kedua setelah bagian dalam terdiri dari besi dan juga nikel yang panas dan cair. Yang ketiga, mantel. Mantel terbagi dua lapisan, mantel atas dan mantel bawah. Mantel bawah yang lebih padat dan mantel atas lebih lunak. Keempat, kerak bumi. Kerak bumi terbagi dua, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Pada kerak samudra terdiri dari batuan basalt dan kerak benua terdiri dari batuan granit. Berbagai bentuk muka bumi. Yang pertama, pegunungan dan gunung. Pegunungan merupakan satu jalur memanjang yang menghubungkan puncak satu dengan lainnya. Kepulauan Indonesia termasuk dalam sistem pegunungan sirkum Mediterania dan pegunungan Pasifik. Kedua, dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan permukaan tanah yang luas dengan elevasi 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi disebut juga plato ada pada ketinggian 700 meter. Yang ketiga, peneplain. Dataran rendah yang hampir datar atau miring menurun landau ke arah laut. Di sana terdapat sisa erosi berbentuk tonjolan batu pejal yang dinamakan monadrock. Yang keempat, pantai. Pantai adalah bagian dataran yang berbatasan dengan laut. Berbagai bentuk muka bumi. Yang pertama, teres benua adalah bagian dasar laut di tepi benua berelief lemah dan lebar yang bermacam-macam. Kedua, lereng kontinen adalah bidang miring yang membatasi dangkalan benua. Ketiga, palung laut. Palung laut merupakan relief dasar laut berupa jurang yang sangat dalam dan curam dan bentuknya menyerupai huruf V. Gunung api. Gunung api yaitu gunung yang terdapat di bawah laut dan puncak gunungnya masih berada di bawah laut. Kelima, guyot. Suatu gunung yang berada di bawah laut. Ini adalah gambaran relief dataran dan relief dasar laut. Pergeseran benua. Bentuk muka bumi ini tidaklah permanen, tetapi secara terus-menerus mengalami perubahan. Ada beberapa teori mengenai pergerakan benua, antara lain: pertama, pengapungan benua. Menyatakan benua raksasa dinamakan Pangea, sedangkan kawasan samudra yang mengapitnya dinamakan Pantalasa. Kedua, teori Edgeworth. Persamaan formasi geologi di Amerika Serikat, India, Australia, Antartika yang menyebabkan bersatunya daratan. Ketiga, teori kontraks, bahwa bumi ini susut dan mengerut karena pendinginan sehingga terjadi lembah-lembah. Keempat, teori lempeng tektonik. Permukaan bumi terbentuk oleh kerak benua dan kerak samudra serta lapisan batuan. Di atas ini adalah gambar batas divergen, konvergen, dan sesar mendatar. Skala geologi dan sejarah kehidupan. Skala merupakan skala waktu geologi yang digunakan para ahli geologi dan ilmuwan untuk menjelaskan waktu dan hubungan antar peristiwa yang terjadi. Skala geologi terbagi 4, Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Untuk menentukan umur bumi ada dua cara, berdasarkan skala waktu relatif dan absolut. Penentuan umur berdasarkan skala waktu relatif didasarkan pada pelapisan batuan serta evolusi kehidupan menggunakan fosil. Sedangkan pada skala waktu absolut yaitu penentuan umur bumi yang didasarkan dengan proses unsur kimia yang terkandung dalam batuan dengan menggunakan mineral. Kelayakan planet bumi untuk kehidupan. Yang pertama, adanya sumber energi. Maka planet itu harus memiliki sumber energi yang harus bersedia terus-menerus secara melimpah sepanjang waktu. Yang kedua, lokasi planet berada pada zona kehidupan. Hal ini menyatakan berarti letak planet tidak terlalu dekat dengan matahari karena suhunya terlalu panas, tetapi tidak terlalu jauh sehingga suhunya akan dingin. 3.
ketiga, planet memiliki atmosfer. Karena makhluk hidup memiliki udara, makhluk proses kehidupannya, atmosfer berperan dalam menyaring sinar-sinar dari ruang angkasa yang membahayakan kehidupan. Yang keempat, planet itu terdapat air. Untuk kelayakan hunian utama, suatu planet mencakup daerah yang luas untuk air, kondisi yang baik untuk terhubungnya molekul-molekul organik kompleks, dan adanya sumber energi